Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, masih ingat betapa petani kita menjerit saat banjir berbagai produk impor seperti beras, gula, kedelai, hingga buah-buahan. Ingat, dan ironis sekali ya, padahal negeri ini sangat kaya dan pernah mengalami swasembada pangan. Nah, kini di saat produk impor banjir di negeri ini, Presiden justru mendapat penghargaan Badan Pangan Dunia PBB atau FAO sebagai negara yang dinilai berhasil sebagai produsen pangan. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Anda pasti kenal dengan lagu ini, lagu yang menggambarkan betapa suburnya negeri Indonesia. Beberapa dekade lalu Indonesia dikenal sebagai negara agraris, bahkan sempat bersuasembada beras. Acara panen raya saat Presiden Soeharto memimpin pun menjadi simbol ketahanan pangan Indonesia kala itu. Kegiatan panen raya rupanya tak hanya dilakoni mantan Presiden Soeharto. Dalam beberapa kesempatan, Presiden SBY pun melakukan acara yang sama di sejumlah tempat sentra penghasil beras. Namun sekarang kebutuhan pokok termasuk beras banyak yang harus diimpor dari negeri yang katanya subur. Data International Trade Center mencatat Indonesia memiliki ketergantungan impor pada tahun 2007 hingga 2011. Beras misalnya, sebagai makanan pokok rakyat Indonesia pun harus diimpor dengan porsi yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, daging sapi pun Indonesia masih harus terus mengimpor. Gejolak harga daging sapi sempat membuat harga daging sapi di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di dunia. Semakin ironis, pengadaan impor daging sapi justru menjadi lahan korupsi. Di saat Indonesia menggantungkan impor barang pangan pada negara lain, Presiden SBY justru mendapatkan penghargaan dari Badan Pangan PBB. Badan Pangan PBB FAO mengundang Presiden SBY untuk menerima penghargaan di Roma, Italia Juni mendatang karena Indonesia bersama 35 negara lain dinilai berhasil dalam produksi pangan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Indonesia masih terus melatih ya beberapa petani, baik petani-petani dari negara Afrika yang datang ke Indonesia termasuk di Asia Pasifik atau ekspert kita yang juga datang ke negara-negara tersebut. Pemberian penghargaan pada Presiden SBY dari FAO mendapat tanggapan dari masyarakat. Kurang pantas ya sih. Karena masyarakat kita masih memerlukan diimpor barang dari luar. Ya harusnya kan di negara kita juga gimana ya, negara makmur gitu. Janganlah tergantung. Pokoknya sekarang diperhatikan petani, peternak, semua diperhatikan, semua berfungsi apanya? Yang menteri yang apa turun turba semua seperti Jokowi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai baik oleh negara lain seharusnya tergambar dari kuatnya ketahanan pangan Indonesia. Kemudian harus melihat bahwa pembangunan yang ada di Indonesia itu harus bersifat inklusif, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, maka penghargaan itu salah. Nah, dan semestinya bagi pemerintah Indonesia tidak perlu penghargaan. Penghargaan yang sejati itu adalah penghargaan dari seluruh masyarakat. Ya, bagaimana pemerintah bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi yang juga menciptakan kesejahteraan bagi semua. Semestinya ya Pak SBY itu menolak ya karena ini merupakan kegagalan betapa justru di bidang pangan ya kita semakin jauh dari target-target swasembada yang diciptakan sendiri oleh pemerintahan SBY. Fraksi Partai Demokrat di DPR berdalih, impor pangan tak bisa dihindari oleh pemerintah karena tingkat kebutuhan tertentu yang terlalu tinggi seperti saat jelang Hari Raya Lebaran dan tidak semua komoditas cocok ditanam oleh petani. Produksi pangan tertentu yang itu bisa diproduksi di iklim subtropis bisa kita produksi di dalam negeri kita di iklim tropis. Tapi persoalannya tidak ekonomis bagi siapapun. Namun fraksi Golkar sempat mempertanyakan dasar pemberian penghargaan oleh FAO. Kalau memang realita dan fakta di lapangan itu sesuai dengan apa yang telah dilihat FAO, ya tentunya kami berterima kasih. Namun saya sebagai pimpinan Komisi 4, sebagai anggota DPR, kok rasa-rasanya penghargaan itu kok belum pas begitu ya. Negeri kita memang subur dan kaya. Dan negara yang subur seharusnya bisa mensejahterakan rakyatnya termasuk para petani dengan mengekspor komoditas ke negara lain, bukan justru menggantungkan kebutuhan pokok pada negara lain. Windy Indriani dan Indra Gunawan melaporkan.
Ya, semoga saja kita berharap ya lewat penghargaan ini justru menjadi